Perkenalkan, nama saya Arfi Faidizali sebagai Raja Louis. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Grace Tarapus Sirait sebagai Queen Mary. Perkenalkan, nama saya Radhi Fahendra sebagai Napoleon Bonaparte dan bangsawan. Perkenalkan, nama saya Raifa sebagai bangsawan. Perkenalkan, nama saya Alsifadianti sebagai pendeta. Nama saya Nanda Nur Awaliyah, saya sebagai pendeta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn, saya sebagai tentara Prancis. Perkenalkan, nama saya Hasna Zakia Budiman sebagai rakyat sekaligus pedagang. Perkenalkan, nama saya Cika Putridandi, saya sebagai rakyat jelata. Pada tahun 1771, meletuslah Perang Kemerdekaan Amerika. Dalam perang ini, Prancis membantu Amerika dan mengirimkan tentara Prancis ke Amerika. Jangan. Aku perintahkan kalian ke Amerika dan membantu mengalahkan Inggris. Siapa yang mulia? Siapa yang mulia? Setelah kita pulang dari Amerika, pengalaman yang kita tangkap dari sana tuh kayak lebih bangga buat kita ya. Iya, benar juga ya. Dibanding di Prancis kita ini gimana pengalamannya? Kayak kita lebih masuk akal di sana. Iya, benar. Ya, kita lapor ke mulia setelah kita pulang dari Amerika. Baik. Siap yang mulia. Kita sudah menyelesaikan tugas untuk perintah yang kemarin yang mulia berikan kepada kami. Oke. Tentara Prancis yang kembali dari Amerika selama berperang di Amerika telah mengenal dan meresapkan paham-paham baru tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Namun saat mereka kembali ke Prancis, apa yang mereka dapat adalah suatu pemerintahan yang tidak mengenal hak asasi manusia dengan sistem feodalisme. Feodalisme membagi masyarakat dalam golongan-golongan yang berhak dan yang tidak berhak. Di Prancis terdapat 3 golongan masyarakat, yakni golongan pertama atau bangsawan. Golongan ini memiliki hak tanah dan memiliki hak untuk mengambil 1/10 hasil panen. Golongan kedua atau kaum agamawan memiliki hak untuk memungut berbagai pajak demi kepentingan gereja. Dan golongan ketiga atau kaum borjuis dan rakyat jelata memiliki peran untuk membayar pajak kepada kaum bangsawan dan kaum agamawan. Sepertinya kalian sudah musim panen. Kalian sudah harus membayar pajak kepada kami. Baik, madam, akan kami berikan. Ternyata gandum kalian sudah panen ya. Ini semua berkat Tuhan. Kalian harus membayar pajak kepada gereja. Ini semua berkat Tuhan. Baik, akan segera kami berikan. Melelahkan. Kenapa para bangsawan itu dapat menikmati hasil jeripaya kita? Para mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi ini salah kita juga nggak sih? Kenapa kita tidak bisa jadi bangsawan dan terlahir sebagai rakyat biasa? Oh benar. Selain masalah feodalisme, telah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan dikarenakan menyokong perang 7 tahun melawan Inggris ditambah membantu revolusi Amerika. Selain itu, krisis ekonomi juga disebabkan oleh uang negara yang dikorup dan dihambur-hamburkan oleh raja dan ratu untuk kepentingan dan kesenangan mereka sendiri. Raja Louis dan Ratu Mary dikenal sebagai raja dan ratu yang boros serta sewenang-wenang. Tentu hal itu menjadi salah satu alasan mengapa krisis ekonomi dapat terjadi. Ratuku, ini adalah perhiasan dan permata terindah di Prancis. Permata ini semuanya terbuat dari permata asli. Apakah Ratu ingin membelinya? Oh, tentu saja aku mau. Akan kupamerkan kepada para bangsawan saat perjamuan. Bungkus semuanya. Tapi untuk tagihannya bagaimana? Aku tidak peduli, berikan saja kepada bendahara kerajaan. Baik, yang mulia. Selain pengaruh dari revolusi Amerika, feodalisme dan krisis ekonomi, kesewenang-wenangan dari Raja Louis juga menjadi salah satu penyebab terjadinya revolusi Prancis. Ia memiliki semboyan Le Estat c'est moi atau negara adalah saya. Dengan demikian, hukum tertinggi adalah hukum raja. Untuk mempertahankan keabsolutan raja, Louis menggunakan penjara Bastille untuk siapa saja yang berani menentang raja dan kaum bangsawan. Orang yang dianggap berbahaya dan tidak disenangi raja akan ditahan dengan sebab yang kurang jelas. Hahaha, negara adalah saya. Saya dengan demikian hukum tertinggi adalah hukum saya. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Ya, madam. Bagaimana
Bagaimana bisa kau memiliki penampilan yang lebih menarik daripada aku? Dan perhiasan ini, dari mana kau mendapatkannya? Kau pasti mencuri kan? Tidak sebanyak bicara. Mau tangkap dia. Baik, madam. Ikut saya. Mau ikut saya. Pada 14 Juli 1789, kemarahan rakyat yang sudah memuncak akibat penderitaan, feodalisme, dan krisis ekonomi, serta kesewenang-wenangan Raja Louis dan bangsawan yang berkepanjangan, akhirnya menyerbu penjara Bastille. Tingkah raja sudah keterlaluan. Kamu sangat benar. Kita harus melawan. Ayo kita serang penjara Bastille. Ayo. Stop, kalian mau kemana? Kami ingin menyerang penjara Bastille. Kalian ini sudah membakar kerajaannya. Kami tidak peduli. Raja sudah keterlaluan. Apa yang kalian mau? Kami ingin kebebasan. Kami ingin kesamaan hak. Tidak, kami tidak terima. Oh tidak kau boleh dari sini. Nah, bisa. Pada tanggal 14 Agustus 1789, para bangsawan dan pendeta yang bergabung dengan Majelis Nasional menghapuskan feodalisme dan hak ketuhanan estate atau golongan pertama dan golongan kedua. Menghapus feodalisme serta hak istimewa golongan pertama dan kedua dan menyamakan seluruh derajat kita. Selain itu, melihat model deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang raja yang terlalu yakin dengan sembrono menunjukkan diri dan dikenali serta ditangkap di Varennes. Kita harus mengungsi. Di sini sangat berbahaya. Ya betul sekali, sudah tidak aman lagi jika kita tetap berada di sini. Ya benar, kita harus mengungsi dan mencari kesempatan dulu dari luar. Ayo kita kabur. Kabur! Stop! Kalian berani keluar dari kerajaan Prancis. Kalian harus menanggung semua dosa-dosa kalian. Kalian harus dihukum dan kami kepala. Pada saat yang bersamaan, tentara kerajaan dari Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Prancis jika hal itu menghambat langkahnya maju atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Prancis. Kalian pasti sudah berkonspirasi dan bekerjasama pada musuh Prancis untuk mengembalikan kekuatan kalian. Ya benar, eksekusi dia. Dia bukanlah pemimpin. Lama berselang, eksekusi raja pun terjadi pada tanggal 21 Januari 1793. Mati kamu raja. Sampai ketemu di neraka. Permaisuri Louis yang lahir di Austria, Maria Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober 1793. Kalian kamu beraninya? Turun kamu. Ratu ini akan dieksekusi. Yuk. Beberapa tahun berselang, pada tahun 1795, konstitusi baru itu melantik direktur atau direktorat dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Prancis. Parlemen ini terdiri dari 500 perwakilan dan 250 senator. Regim baru yang berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan Royalis yang tersisa, pasukan tersebut meredam pemberontakan dan aktivitas kontra-revolusi. Dengan metode ini, pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte, memperoleh banyak kekuasaan. 4 tahun berselang, pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte dilantik dan dipercayakan memimpin Prancis serta mengakhiri pemerintahan direktor. Kelompok 2 dan atau kelompok Prancis. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angker lu, ntar lu angker lu. Roman, ikan. Nggak ditawarin. Kalau diem doang, gimana sih lo? Nungguin ya. Ada gua ya? Ya, lu jangan ngapain. Mau membalikan rusak. Kita pulang dari nikah, kita ke nungguin ya. Sabar ya Allah. Ya kita harus mengungsi keluar. Kamu. Ini kami menghapus apa? Stop. Stop. Wait, stop.